Salam Oase, obrolan santai Elsa. Salam Oase, bertemu lagi dengan saya Dr. Elsa. Pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol bareng dengan Pak Buri dari Makassar, Sulawesi Selatan tentang bagaimana hipnoterapi mengatasi kejenuhan anak-anak pada masa PPKM kali ini saat belajar di rumah. Baik, kita langsung bersama dengan Pak Buri. Salam Oase, Pak Buri. Salam Oase, Bu Elsa. Ya, ini kita bertemu secara online ya, walaupun Pak Buri di Makassar. Ternyata kita bisa ngobrol ya. Alhamdulillah. Kelebihannya zaman sekarang. Iya, bisa ngobrol tatap muka walaupun jarak jauh gitu. Nah, ini kan saya tertarik Pak dari video sebelumnya ya yang masuk dalam Oasepedia waktu itu, video Bapak tentang hipnoterapi untuk mengatasi kondisi peserta didik saat pembelajaran seperti itu. Nah, Bapak sendiri mengajar apa ini di SMA, SMP atau apa di Makassar? Iya, di SMK Darussalam, Makassar. Saya juga bantu-bantu di SD Santo Martinus di Makassar juga. Saya guru bimbingan konseling, Mbak. Dilala ya kebetulan memang kena wilayahnya gitu. Jadi waktu 2009-2010 itu saya menemukan talenta saya dengan hipnoterapi ini, dengan hipnosis ini. Karena kan walaupun semua orang bisa baca bukunya, tapi ternyata tidak semua orang bisa melakukan hipnosis. Kan? Saya menemukan itu 2010. Saya dari semua rangkaian hipnosis itu yang paling menarik itu ya karena saya terus belajar tentang hipnosis itu ketemu namanya gaya belajar gitu kan, gaya belajar siswa gitu. Nah itu saya tertarik di situ. Nah kemudian saya kulik terus di 2010-2011 itu kalau nggak salah saya mulai menempatkan informasi gaya belajar di absen. Jadi di absen kelas itu nama anak, terus di sampingnya itu ada gaya belajarnya. Apakah auditori, kinestetik, atau visual. Terus di sampingnya lagi ada kepribadiannya. Apakah sanguinis, flegmatis, koleris, atau melankolis. Gitu. Nah, saya taruh itu di absen. Jadi harapan saya, guru yang ngajar itu dia bisa lihat keadaan siswanya, maksudnya modalitas gaya belajar siswanya itu seperti apa yang akan dia ajarin toh. Nah, itu jadi kalau misalnya dia lihat oh ini anaknya kinestetik ya, kalau memang dia bergerak ya emang sudah begitu modelnya kan. Cuman tinggal dia nanti menyesuaikan dengan gaya mengajarnya dia. Oh kalau kinestetik saya harus sebutkan kata merasakan, atau saya harus dekat-dekat sentuh dia misalnya. Kira-kira gitu. Nah itu saya mulai dari situ terus berkembang ke konseling, Bu Elsa. Jadi di konseling saya menemukan, jadi waktu itu kalau nggak salah anak ini nggak bisa menghafal, dia nggak bisa menghafal. Nah yang pertama itu saya telusur dari gaya belajarnya dulu. Jadi ketika ternyata gaya belajarnya itu kinestetik, ya udah saya drill langsung kan, saya suruh dia bergerak sambil jalan di tempat gitu kan, sambil dia jalan di tempat saya suruh dia membaca apa yang dia mau hafal. Itu ajaib ya, cuman kurang lebih saya ulangi 3 kali dia udah hafal, terus dia bisa hafal. Nah, jadi saya terus bilang betul kan, sebetulnya bukan kau tidak bisa menghafal, bukan kamu yang tidak bisa menghafal, cuma kamu tidak tahu caranya menghafal. Betul. Nah di lain kesempatan ada anak yang kalau membaca terus ngantuk. Ya, ada juga itu. Baru berapa kalimat terus sudah ngantuk gitu kan. Terus saya treatment lagi, saya coba terus. Nah, di situ saya tahu tentang hipnoterapi. Jadi saya coba
saya coba hipnosis dia, kemudian saya di pikiran bawah sadarnya itu saya sugesti bahwa membaca itu menyenangkan, membaca itu menyenangkan. Nah, setelah itu berhasil, jadi dia tuh membaca tuh senang, dia suka membaca, dia merasa dia suka membaca, dia selalu membaca, tapi terus ada perlawanan dari dalam dirinya. Terus saya hipnosis, saya pikir mungkin ada masalahnya yang lain kan. Konseling itu kan ada anteseden 1, 2, 3 gitu untuk analisa masalahnya kan. Nah, saya coba hipnosis, ketemu ternyata akar masalahnya ini. Begitu ketahuan masalah awal, masalah aslinya, artinya dasar dari kenapa dia terus dia kalau membaca mengantuk, nah itu saya buang, saya ganti dengan salah satu kunci hipnosis itu komunikasinya khas biasa. Jadi dia punya kata-kata yang khas. Jadi misalnya jangan mengatakan jangan mengatakan saya tidak senang tidur, nanti malah jadinya dia akan suka tidur. Gitu. Jadi ada komunikasi khasnya kalau di hipnosis itu ada mantra-mantranya lah kira-kira gitu kan. Ada mantra-mantra khusus yang membuat dia kata-kata itu saya balik, baru kemudian berhasil. Sampai sekarang alhamdulillah. Jadi sekolah saya itu siswa-siswa itu saya anggap teman untuk jadi di sebelah dia masalahnya selesai, di saya keterampilan itu ini terasah gitu berusaha. Jadi memang kalau dengan hipnosis itu solutif sebetulnya dalam masalah motivasi. Tadi Pak Buri mengatakan untuk menstimulus anak tadi ada bagian apa tadi Pak, mungkin kinesisnya ya yang disentuh gaya gitu belajarnya, kan. Gaya belajarnya. Nah, itu ada metode tersendiri enggak atau bisa dipraktikkan enggak oleh guru-guru sehingga atau mungkin di rumah ya orang tua, karena kondisi PPKM ini kan anak-anak belajar di rumah Pak. Belajar di rumah ini mereka tidak bertemu guru, tidak bertemu dengan teman-teman. Ini kan memaksa mereka, tidak usahlah anak-anak, kita saja yang dewasa itu kan jenuh ya. Nah itu ada trik tersendiri enggak Pak? Atau bisa digunakan tidak oleh orang tua di rumah atau guru? Kalau secara pengalaman, ini tadi saya mau ceritakan. Jadi beberapa mahasiswa itu terus bikin penelitian, saya minta bikin penelitian pengaruh hipnosis, pengaruh hipnoterapi. Gitu. Jadi siswa dikasih post test sama pas tes gitu. Jadi ada tes sebelumnya ditanyain tentang motivasinya, terus nanti setelah di hipnoterapi beberapa kali, terus nanti ada lagi tes pertanyaan assessment lah gitu yang sama. Nah, nanti dilihat ada perubahan atau tidak gitu kan. Nah, yang menarik terjadi ini yang menarik ini untuk mungkin sangat relevan dengan keadaan di rumah ya. Jadi siswa di kelas dibagi dua. Kelompok A, kelompok B. Kelompok A dikasih hipnoterapi, kelompok B nggak dikasih hipnoterapi. Ini hipnoterapinya ada skalanya. Terus ditanya dengan pertanyaan yang sama. Ternyata ini meningkat, ini juga meningkat. Sehingga dia bilang, Pak, ini kesimpulannya hipnoterapi tidak berpengaruh katanya. Ya udah nggak apa, itu penelitianmu kan, gitu kan. Silakan. Walaupun di penelitian lain, di beberapa skripsi yang lain itu pengaruh. Itu pengaruh. Jadi motivasinya dari yang pertama dia merasa motivasinya rendah dan sedang, tidak ada yang tinggi, terus berubah menjadi sedang dan tinggi. Gitu loh. Yang rendah malah itu sudah nggak ada lagi, itu juga ada. Tapi di kelas yang lain. Jadi, saya berpikir dalam keseharian mereka tetap saling mempengaruhi. Mungkin karena mereka bersama-sama sehingga yang sudah dihipnoterapi terpengaruh lagi oleh yang tidak dihipnoterapi, atau malah setelah ini yang dihipnoterapi ini berhasil mempengaruhi yang tidak dihipnoterapi, sehingga ini naik juga motivasi. Yang menarik itu dari gaya belajar ya, kalau kita gaya belajar. Ya. Nomor satu, orang tua kan harus tahu anaknya atau guru itu harus tahu siswanya ini paling tidak 3 besarnya itu
visual, auditory, kinestetik. Yeah. Visual itu visual mata gitu kan. Artinya dia lebih mengandalkan apa yang dia lihat gitu loh. Anak-anak dengan gaya visual itu kalau dia tidak menghafal dengan apa yang dia baca tapi apa yang dia lihat. Jadi dia modelnya kayak fotograf gitu loh. Dia mengingat apa yang dia lihat. Sehingga metode catatannya itu harus banyak stabilo, banyak warna-warna di garis-garis. Gitu. Yang menarik lah ya, menarik perhatian mereka untuk ini ya, gitu. untuk belajar. Itu kalau visual itu harus catatannya seperti itu. Nah, kalau untuk orang tua gimana saya tahu anak saya itu visual. Bapak Ibu tanyakan saja anaknya, nak mau ke pantai atau ke gunung gitu, atau nak lebih suka, kalau ke pantai ke gunung masih ada pertanyaan selanjutnya. Kalau yang langsung tuh ini, nak kamu lebih suka lukisan atau musik gitu. Nah, tadi kan ada kata Bapak suka lukisan atau musik. Nah, itu untuk gaya belajarnya ada enggak kemungkinan? Nah, berarti visual ya. Nah, ini ada yang menarik. Saya ketika melihat anak saya di rumah, ada yang belajar sambil mendengarkan musik. Nah, itu masuk kemana itu, Pak? Kalau dalam hipnosis? Itu auditori. Oke. Cuman belum tentu. Mesti ditanya dulu, emang dia suka musik nggak? Karena kan kadang karena teman-temannya, dengar teman-temannya atau lihat di film, belajar sambil mendengarkan musik itu menyenangkan, terus dia lakukan itu, padahal mungkin gaya belajarnya nggak ke situ gitu. Jadi nomor satu itu tadi, dia lebih suka musik atau lebih suka visual tadi ya, lukisan. Kalau emang dia lebih suka lukisan, dia tertarik sama lukisan, dia suka memperhatikan, nah itu mungkin dia visual, artinya itu yang dominan. Kalau dia memang lebih senang mendengarkan musik, lebih senang berbicara, dia ngomongnya lancar gitu kan. Berarti itu auditori ya? Mungkin dia auditori. Kalau yang kinestetik lebih roso, lebih ke rasa. Jadi itu contohnya apa Pak kalau kinestetik itu? Biar orang tahu ini orang tua tahu di rumah bagaimana menghadapi anak-anak. Kadang-kadang kan walaupun kita sudah dekat dengan anak, kan bagaimana anak itu, kesenangan anak kadang belum tahu orang tua gitu. Untuk melihat itu apa gitu, saran mungkin ada pendapat dari Pak Buri untuk melihat itu bagaimana orang tua supaya tahu anak ini menyenangi visual, auditori atau kinestetik tadi gitu. Iya, kalau visual tadi lukisan ya betul. Auditori musik atau dia suka bicara. Betul. Kan? Kalau kinestetik itu dia banyak bergerak. Dia banyak bergerak, mungkin membaca, mungkin jalan-jalan ya Pak ya. Jalan-jalan, terus berantakan gitu kan, suka ngambil sini taruh sana, atau ambil sana taruh sini. Berarti kinestetik ya. Bukan juga terus sama dengan ya, tapi kemungkinan gitu. Gitu. Tapi yang paling gampang dilihatnya itu dia bergerak. Terus kalau dia nulis, coba suruh nulis atau suruh ini, pasti kakinya tuh bergerak juga, atau badan yang lainnya juga bergerak. Atau ketika dia terima telepon misalnya dari bapaknya misalnya gitu, telepon, terus dia main pulpen atau itu menghadapi anak yang seperti itu, apa sarannya Pak gitu supaya gini ya, ketika pembelajaran di rumah itu orang tua bisa menghadapi anak-anak mereka gitu. Apa yang perlu dilakukan orang tua di rumah menghadapi anaknya ternyata lebih ke visual kecenderungannya, ternyata auditori gitu. Itu bagaimana Pak? Kalau begitu udah ketahuan, sebetulnya lebih mudah, karena begitu ketahuan dia visual, maka arahnya itu lebih banyak ke memperlihatkan. Dia memperlihatkan. Jadi kasih tontonan. Itu lebih mudah kalau anak visual atau auditori. Nah, kalau yang agak rumit kalau kinestetik. Jadi kalau dia kinestetik, terus ibunya disuruh ngajar matematika, ya mesti cari panci untuk menunjukkan lingkaran, ya kan? Toples mungkin, terus HP untuk menunjukkan bidang ini. Lah kalau trapesium, puyeng kan nyari apa itu? Belah ketupat, harus buat ketupat dulu berarti. Ke pasar dulu kan? Ke pasar dulu.
Oke. Oh, berarti ya sedikit rumit nanti di kinestetik itu ya, Pak. Tapi memang setidaknya orang tua kan perlu tahu ya kondisi anak masing-masing, kecenderungannya apakah visual, auditori atau kinestetik tadi. Sehingga tidak kemudian cenderung melarang lah ya, mungkin anaknya suka berantakan. Oh, kamu tuh harus rapi gini-gini nih. Ternyata kan harusnya kan mendampingi ya, bukan melarang ya kalau seperti itu gitu. Nah, memang menariknya itu, Bu Elsa, kalau dalam proses belajar, kalau kinestetik itu dia selalu butuh sentuhan, Bu. Dia selalu butuh ditepuk, dielus gitu kan, harus selalu disentuh. Jadi motivasinya gitu. Tidak hanya motivasi oral atau visual, tapi lebih ke sentuhan kepada anak gitu ya, Pak. Betul. Nah, kalau dinasehati juga perlu ada sentuhan. Nah, kalau anak auditori, kalau kita kasih sugesti, jadi misalnya nak, kamu harus belajar supaya ibu bapakmu bahagia gitu kan. Itu kalau anak auditori ya jangan jauh-jauh ngomongnya, mesti sepantaran. Tidak membuat jarak ini ya Pak ya, jarak usia gitu maksudnya? Bukan, maksud saya jangan jauh, jaraknya jangan jauh, terus kalau bisa dia duduk, kita duduk gitu. Jadi setinggi, sama. Ya, sama gitu ya. Kalau yang visual lebih cocok kalau dikasih contoh. Nasihatnya seperti itu. Nah, memang kata kuncinya kan kalau di hipnosis itu dia di hipnoterapi terus supaya hormon serotin, endorfin ya. Hormon serotin, endorfin keluar, maka muncullah rasa bahagia. Kan gitu loh. Dengan anak merasa bahagia atau nyaman, ini lebih mudah disugesti, lebih mudah dinasehati. Nah, kamu harus belajar yang rajin, itu lebih enak. Atau kita balik, ya kan, dibikin dia nyaman, dibikin dia bahagia, sehingga hormon endorfin serotinnya keluar, baru disugesti. Saya memperhatikan mainan anak-anak. Mainan tradisional mungkin ya Pak ya. Mainan tradisional, betul. Itu kan luar biasa, itu kalau bahasa sekarang membuat lupa diri ya juga, gitu kan, main enggelang, kalau di sini bilangnya enggelang, terus main lojok-lojok, kalau di sini itu main ular naga itu, kalau di sana kan itu membuat anak menjadi nyaman, gitu. Itu kalau anak-anak bisa lagi bermain nyaman, seperti itu, ya. Terus kita peluk atau kita ajak bicara, wah, kita kasih nasihat di situ, itu mestinya itu akan tersimpan di bawah sadarnya. Dan proses dia belajar mungkin juga lebih mudah ya Pak ya, dalam kondisi yang nyaman seperti itu ya. Tidak perlu kita harus memaksa mereka, kamu harus belajar. Tapi dalam kondisi nyaman, tanpa disuruh pun sebenarnya mereka sudah bisa untuk belajar langsung seperti itu kan sebenarnya. Betul. Ya dilala ini PPKM, anak-anak dilarang main kan. Nah, iya itu makanya. Jadi tambah suntuk mereka gitu kan. Yang ditemenin main orang-orang lebih tua semua. Kakaknya ya kan, orang tuanya, omnya di rumahnya kan. Betul. Iya. Tantangan luar biasa. Dalam masa PPKM ini. Nah, ini ada sedikit kata penutup enggak Pak dari Pak Buri tentang hipnosis ini, bagaimana untuk mendekatkan orang tua dengan anak, kemudian membuat anak lebih nyaman di rumah seperti itu atau lebih nyaman belajar. Silakan Pak. Kalau dari saya jadi anak-anak kita itu punya jalannya masing-masing. Kita cukup mencontohkan, kita cukup mengupayakan, kita serahkan, jangan berorientasi pada hasil, tapi kita mendampingi saja. Ilmu apapun
pada prinsipnya itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Ilmu apapun, mau teknik apapun itu ada dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang penting adalah kita mencontohkan yang terbaik, kita lebih melibatkan anak-anak kita dalam kegiatan sehari-hari di rumah. Artinya secara kalau di bahasanya uji kompetensi guru itu pedagogik gitu. Iya, betul. Nah, itu lebih menstimulus anak-anak untuk siap berpikir kritis, karena Bapak Ibu yang lebih penting dari ilmu pengetahuan adalah mau tahu. Ya, gitu. Dan kunci dari mau tahu adalah mengetahui apa yang tidak diketahui, kan gitu. Betul. Itu untuk membangun kerangka berpikir itu, ya anak-anak tolong Bapak Ibu kalau cuci piring, libatkan anak-anak untuk ikut cuci piring, cuci baju, membersihkan rumah, supaya saraf-sarafnya itu enggak ada yang, saya pikir di situ kuncinya ya. Betul. Nah, terima kasih Pak Buri, obrolan kita kali ini. Ini menarik ini. Nanti bisa kapan-kapan kita sambung lagi Pak. Yang lebih menarik lagi bagi saya itu bagaimana menghubungkan hipnosis ini dengan permainan tradisional gitu Pak. Ini kan masih awal ya, kita tentang bagaimana hipnosis setidaknya menggairahkan anak-anak untuk belajar di rumah seperti itu. Nah, nanti mungkin suatu saat kita bertemu lagi. Saya kasih bocoran dikit boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, jadi sebelum masuk ke situ, jadi hipnosis itu kan dari Jerman atau Australia gitu. Yeah. Di kita itu sudah ada gendam. Betul. Ya kan? Gendam. Lebih tua gendam daripada hipnosis. Nah, sehingga sebenarnya menurut saya kemampuan hipnosis itu memang aslinya dari Indonesia. Oke, menarik. Berarti nanti bisa dikaitkan untuk permainan tradisional. Nanti. Betul. Jadi permainan tradisional itu memang arahnya menghipnotis anak-anak. Ya, itu yang kemudian oleh mereka diterjemahkan sebagai multiple intelligence nanti. Betul, arahnya itu. Ya, nanti kita sambung Pak. Kita buat penasaran dulu ini. Nanti kita sambung bagaimana hubungan hipnosis dengan permainan tradisional. Terima kasih Pak Buri. Sama-sama. Sampai bertemu lagi nanti untuk obrolan yang berikutnya. Salam oase Pak Budi. Salam oase. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian obrolan kita dengan Pak Buri dari Makassar. Dari obrolan tadi ada hal yang menarik yang dapat kita pelajari bersama, bahwa anak tidak seragam. Mereka memiliki kecenderungan masing-masing, baik secara visual, auditori maupun kinestetik. Masa PPKM ini menjadi ruang bagi kita bersama, baik sebagai guru maupun orang tua, untuk lebih memahami potensi anak-anak kita yang tidak seragam, sehingga dapat memunculkan karakter dan potensi diri mereka. Sekian dari saya, terima kasih, salam oase.